Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanita Arbi. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Baru. Sebelum saya menjelaskan materi saya tentang perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru, saya akan memperlihatkan video singkat berikut ini. Ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritian. Pengkhianatan tersebut mengakhiri torak-tarik di antara tiga kelompok kekuatan politik, Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang, tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965, menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenalkan sebagai G30 SPKI. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam. Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G30 SPKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penentangan secara terbuka tanpa resiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963 ketika Undang-Undang Darurat dicabut oleh Soekarno, tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik. Akhirnya Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan, presiden, panglima tertinggi, pimpinan besar revolusi, MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pimpinan besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat perintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasi-demonstrasi. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Supermas, kendati secara resmi masih menjabat presiden dalam status presiden konstitusional. Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung, Soekarno, DPR, GR, dan MPRS
memulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Berdasarkan Tab nomor 33/MPRS/1967 yang sekaligus mendudukan Soeharto sebagai pejabat presiden setahun kemudian. Melalui Tab nomor 43/MPRS/1968, Soeharto diangkat menjadi presiden definitif. Rejim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai Orde Baru. Yang muncul sebagai pemeran utama Orde Baru adalah Angkatan Darat. Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Rejim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaannya. Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka Presiden Soeharto membentuk Departemen Perancangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada menjatuhkan pemerintah. Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto menyelenggarakan korupsi, kolusi, dan nepotisi atau KKN sehingga pada masa ini dikenal sebagai rejim terkorup di Indonesia. Puncaknya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian di Indonesia anjlok sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selain rejim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melencengkan dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu 1. Menyelenggarakan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. 2. Terjadinya penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. 3. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara. 4. Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priok, kasus pengusaha pada 27 Juli dan lain sebagainya. 5. Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi dan golongan minoritas. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.